Dengan mereka menggemakan itu dan menulis surat kepada bupati supaya tetap semangatnya terjaga di keluarga inti. Nah, jadi disinilah sebetulnya bukan sekedar hanya lomba-lomba daring itu, bukan, tapi biar mereka semangat. Ini lintasan sejarah buat mereka. Pada orang tua semuanya guru-guru mulai tempat dorong epicentrumnya di anak-anak. Cina, kemudian di Italia, di Inggris, di Eropa, di Amerika apalagi yang paling parah sekarang ini, itu semua karena remehkan, menantang, ya, panik berlebihan. Nah, kita dalam ketenangan, apalagi ini dalam suasana Ramadan, justru inilah peluang ketenangan kita dalam suasana religius ini. Kita berikan justru di peluang ada di suasana religius ini. Makanya kami sampai mengadakan lomba azan, lomba ayat pendek muratal itu tidak lain supaya anak-anak kita, orang tua semuanya, guru-guru dorong anak-anaknya. Soal menang tidak menang, yang penting jadi pahlawan, ikut berjuang, ikut berkontribusi. Saat ini mereka menggemakan azan, menggemakan ayat-ayat pendek di rumah masing-masing. Bayangkan saja kalau puluhan ribu anak-anak kita, tentu ini keyakinan kita akan meredakan dan juga sekaligus akan membuat suasana lebih religius. Dan tentu mereka juga ikut berjuang. Ini lintasan sejarah bagi mereka. Maka kita dorong anak-anak kita untuk ikut ini supaya mereka punya sejarah nantinya bahwa pada masa pandemi wabah Covid tahun 2020, ketika mereka umur sekian, mereka punya sejarah yang nanti semuanya akan kita catat, kita jadikan buku tulisannya, dan semua rekamannya kita jadikan dokumen resmi pemerintah Kuburaya, dan akan kita berikan penghargaan kepada mereka semua. Jadi ini tidak sekedar hanya seperti senang-senang, bukan, tapi ini ada nilai perjuangan di sini. Ya, mudah-mudahan mereka akan jadi, ketika itu kita yakinkan bahwa dengan mengepung dengan azan, dengan muratal ayat pendek, dan mungkin bagi umat lainnya, umat Kristiani maupun umat lainnya, dengan cara masing-masing keyakinan, ya semuanya kita lakukan dengan religius. Maka kita kepung bakul dengan langkah-langkah religius ini, insya Allah kita yakin, kita tancapkan keyakinan kita bahwa kita harus membahagiakan orang banyak itu dengan cara justru bukan malah menjadi faktor penyebab. Justru kita bagaimana jadi pemimpin, pejuang itu justru harus menyelamatkan dan menghindarkan dari bencana dan wabah. Itu sudah diajarkan sejak dulu, ya, dari semuanya yang tadi sampaikan. Makanya sekarang saya mengajak, ayo semuanya, desa-desa, semua RT, RW, semua tokoh agama di kampung-kampung, ayolah jangan kedepankan ego kita. Ya, kita memang kadang menganggap, mungkin di kampung kita ini tidak ada orang luar. Di Italia itu seluruh negara bagian sampai ke kampung-kampung. Di Amerika juga sama, hampir seluruh negara bagian sampai di kampung pun juga terpapar juga. Jadi jangan anggap enteng. Siapa bilang kita, karena mobilitas orang dari kota, dari mana-mana, ya kita juga tidak sadar pergi lewat kota, kita datang kemana-mana dan orang datang pergi, tentu ini akan mempengaruhi penyebaran juga. Siapa tahu ada keluarga kita datang silaturahmi, ada salah satu warga tidak tahu, ternyata belakangan baru ketahuan ada terpapar. Nah kan udah otomatis sudah mempaparkan di. Nah ini kan tidak disadari mobilitas seperti ini. Jadi sudahlah, tidak usah berdebat, tidak usah terlalu berlebihan kita memperdebatkan hal-hal yang terkait dengan soal tata cara kita melaksanakan ibadah. Ibadah yang betul-betul itu kan justru malah ibadah yang ikhlas, yang tidak perlu nampak orang, yang tidak perlu mesti ada ya ininya, justru itu yang murni, yang mungkin ini juga hikmah kita memurnikan ibadah kita dengan lebih banyak di keluarga inti, supaya kita tidaklah ada motif atau ada hal-hal lain, justru lebih banyak kita melihatnya dari sisi langsung kita berdoa, beribadah, keyakinan kita. Yang penting kan diri kita, bagaimana khusyuk, bagaimana kita punya imajinasi, punya suatu keyakinan dalam hati pikiran kita bahwa kita melakukan ibadah ini untuk ketenangan, bukan untuk sekedar gagah-gagahan, bukan untuk sekedar hanya, ya mohon maaf ya, menampakkan bahwa kita melaksanakan ibadah kepada orang. Justru ibadah yang jauh lebih
murni dan ikhlas itu, derajat keikhlasan yang tinggi, ya justru ibadah yang kita lakukan di internal kita dengan keluarga.